Harimau Belang, Arya Guntur Alam. Kompas, Minggu 12 Januari 2014. Kumpulan cerpen Kompas 2014. Menot mengusap perutnya yang tengah hamil 5 bulan. Hatinya cemas. Hujan tak kunjung reda membuatnya teringat dengan Nalis, lakinya yang sudah pergi sejak subuh. Bukan pergi untuk menyadap karet seperti biasanya. Bukan. Nalis dan lanang-lanang dewasa dusun Tanah Abang sedang pergi berburu. Bukan asal berburu pula, tapi berburu harimau belang. Tengkuk Monet meriap. Bulu kuduk di lengannya juga ikut berdiri ketika ia menyebut nama hewan itu dalam hatinya. Harimau belang. Binatang yang selama ini mereka keramatkan. Orang-orang Tanah Abang percaya harimau belang adalah titisan leluhur dari masa silam. Puyang, begitulah mereka menyebutnya. Harimau belang tak boleh diburu, tak boleh dibunuh. Bila ada yang berpapasan dengannya di rimba karet ataupun belukar, biarkan saja harimau itu lewat. Atau jika seorang melintasi hutan dan ada harimau belang, dia harus permisi. Lantas, apa pasal yang membuat orang-orang Tanah Abang berbalik arah? Sebulan silam, harimau beruang keluar dari dalam rimba, masuk ke dusun dan memangsa ternak. Beberapa kambing sudah dimakan, juga sapi. Mula-mula orang dusun tak tahu ikhwal ini. Mereka menduga dusun mereka sudah tidak aman. Ada maling yang menggondol hewan-hewan itu. Seminggu kemudian, beberapa orang menyaksikan sendiri harimau belang berukuran besar menyergap kambing yang sedang merumput di darat dusun, batas kampung dengan rimba. Cerita tentang harimau yang menyergap kambing milik Seron itu segera edar. Orang-orang yang penasaran segera mengikuti jejak harimau yang membekas di tanah, juga bekas badan kambing yang diseret. Hanya beberapa ratus meter, mereka menemukan tulang belulang dan sisa-sisa kambing malang itu. Di sana pula, orang-orang kampung menemukan sisa hewan lainnya yang mulai membusuk. Lantaran itulah, orang-orang mulai memasukkan ternaknya ke dalam kandang. Atau hewan-hewan itu diikat dan merumput di tengah dusun. Tak dibiarkan lagi berkeliaran sampai dekat hutan rimba itu. Tapi itulah kesalahan besar itu. Rasa lapar di perutnya membuat harimau mengubah sasaran. 3 minggu tak mendapatkan ternak lagi, dia menyergap anak kudik. Bocah laki-laki 6 tahun itu diterkamnya saat tengah bermain perang-perangan dengan kawan-kawannya di darat dusun. Kawan-kawannya histeris, pucat pasi, dan lari terbirit-birit, meninggalkan bocah malang itu menjerit dan diseret harimau ke dalam rimba. Gemparlah dusun Tanah Abang jelang siang itu. Waktu mestinya tengah mati lantaran orang-orang muda dan kuat tengah bergumul dengan pokok karet, tambang batu bara, serpuh, atau bergumul dengan gelondongan kayu di BHT, pabrik bubur kertas di hulu kecamatan. Baru kali ini sepanjang sejarah Tanah Abang, puyang menyerang dan memakan manusia. Lanang-lanang berbondong mengejarnya. Malangnya, anak lanang kudik itu sudah tewas. Besok, aku akan ikut orang-orang berburu rimau, ucap Nalis tadi malam. Ketika dia dan Menot duduk di dapur, kedua anak lanangnya, Latas dan Pedot, sudah tertidur pulas di tengah limas.
Menot segera menoleh. Lakinya itu terlihat menyeruput kopi hitam yang Menot letakkan di atas meja. "Tak usahlah bang, nanti kualat berbulu kuyang." Menot tak ingin ada hal buruk menimpa Nalis, dia dan anak-anaknya. Terlebih Menot tengah mengandung anak ketiga mereka. Perempuan berumur 26 tahun itu masih percaya jika seorang tengah hamil, lakinya tak boleh berbuat macam-macam dengan binatang. Keyakinan ini memang kuat, karena ketabuhan itu bukan mitos semata. Anak pertama Cheok terlahir dengan badan lumpuh layu, tak bisa bergerak, terkapar saja di atas kasur, walau bujang itu sudah berumur 5 tahun. Dulu, saat bininya hamil muda, Cheok sempat menghajar ular hitam yang dia temui di kebun karetnya. Ular itu melarikan diri, tak mati, tapi babak belur kena pukulan kayu dari Cheok. Saat anaknya lahir, anaknya lumpuh layu. Orang-orang dusun mengatakan Cheok kualat gara-gara ular hitam itu. Tak hanya tentang Cheok, anak Ganis Ganepo yang sekarang berumur 4 tahun juga mengalami nasib malang. Bibirnya sumbing, lidahnya sedikit belah di ujung, dan anak cantik itu gagu. Melihat kondisi anak gadisnya, tersiar kabar kalau laki-laki berkawakan gempal itu bercerita, saat bininya hamil 4 bulan, dia pergi memancing ikan baung di Danau Piabong. Seekor baung yang terjerat pancing tiba-tiba terlepas dan jatuh ke danau lagi. Saat Ganepo hendak memasukkannya ke dalam keranjang, bibir ikan itu sobek dan mulutnya rusak karena kail pancing. Mendengar itu, orang-orang dusun mengatakan nasib malang anaknya kutukan dari ikan baung. Nah, bagaimana Menot tidak cemas ketika Nalis bercerita hendak berburu harimau belang, binatang yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dianggap keramat oleh orang-orang dusun mereka. Menot tak dapat membayangkan akan seperti apa nasib yang menimpa anak dalam kandungan mereka ini kelak. Kalau tak dibunuh, rimau itu akan makan orang lagi. Ia kemarin makan anak lanang Pudik. Besok-besok bisa jadi anak kita, tegas Nalis. Tapi bang, Menot masih berusaha membantah. Dia melabuhkan mata ke arah Nalis. Keduanya berpandangan dalam temaram lampu dapur. Aku takut terjadi hal buruk. Kau tahu sendiri aku tengah hamil. Rimau juga sangat buas. Kau bisa mati kalau ditekamnya. Menot memasang wajah memelas. Aku tidak bisa, Di. Semua lanang sudah bermufakat di rumah Kades kemarin malam. Kita akan memburu rimau itu. Kau tenang sajalah. Ada ratusan orang. Bukan aku sendiri yang mengejarnya. Menot tak bisa berkata apa-apa lagi. Terlebih dia tidak bisa menghapus bayangan istri Kudik yang menangis, meraung-raung saat melihat anaknya pulang, tak bernyawa. Tercabik-cabik, perempuan berumur 30 tahun itu jatuh pingsan berkali-kali. Fajar anak Samin diterima jadi satpam di BHT, ujar Nalis lagi. Tiba-tiba Menot tersentak. Dia menoleh. Lumayan besar gaji jadi satpam. Sayangnya orang-orang dusun cuma kebagian jadi satpam. Tukang tebang kayu, tukang angkat kayu di pabrik bubur kertas itu. Tidak ada yang diangkat jadi bos. Harus tamat kuliah kalau mau jadi bos bang, sahut Menot. Tiba-tiba terlintas pikiran ganjil dalam benaknya mendengar ucapan Nalis tadi. Apa mungkin harimau belang itu turun ke dusun gara-gara hutan rimba di sana semakin sedikit? Pikiran ini menyelinap karena tiba-tiba Menot teringat berita di TV yang pernah dia tonton.
Di daerah Jawa, monyet-monyet berekor panjang keluar dari hutan, menyerbu rumah-rumah karena kelaparan. Perempuan itu langsung teringat jika puluhan hektar hutan di hulu dusun ini sudah gundul. Kayu-kayunya ditebang dan dijadikan bubur kertas. Tak hanya rimba itu yang berubah. Sejak pabrik kertas BHT berdiri 4 tahun lalu di hulu dusun, air sungai Lematang jadi sering keruh. Dulu sungai akan keruh bila musim hujan dan meluap. Sekarang, hampir setiap bulan air sungai berubah kuning kecoklatan dan berurat-urat. Badannya juga gatal-gatal kalau mandi di Lematang sekarang. Itulah kenapa dia sekarang lebih memilih mandi di Danau Piabong, danau di darat dusun. Lalu pikiran Menot melayang ke Serpu. 2 tahun ini orang-orang dusun Tanah Abang dan dusun-dusun sekitarnya heboh, bukan kepalang. Beberapa orang jadi kaya mendadak karena tanahnya kena operan Serpu. Kata orang-orang yang Menot dengar, kebun-kebun karet yang dibeli Serpu itu mengandung batu bara. Tak lama, beberapa kebun karet berpindah tangan. Jalan-jalan baru untuk mobil-mobil truk dibuka. Beberapa bujang Tanah Abang tamatan SMA melamar kerja di sana dan diterima jadi tukang gali batu bara. Menot yakin sekali jika pikirannya itu benar. Harimau belang itu turun ke dusun karena kelaparan. Hutan rimba tempat dia bersarang dan beranak pinak sejak zaman nenek moyangnya semakin hilang. Tak mungkin Puyang memakan ternak, bahkan orang, kalau tidak terpaksa, batin Menot. Dia hendak berucap, mengatakan semua hal yang bersarang di dalam kepalanya. Tapi perempuan yang hanya tamat SD itu tak berani bersuara. Lakinya tidak akan mendengarkannya. Walaupun dia didengarkan, apa yang bisa mereka perbuat? Pabrik bubur kertas itu sudah berdiri. Tambang batu bara itu sudah ada. Kepala Menot berdenyut-denyut dibuatnya. Jarum jam bergambar Ka'bah yang tergantung di dinding tengah rumah Limas sudah menunjukkan angka 5:10. Hujan masih mericis di luar sana. Belum ada tanda akan reda. Nalis pun belum pulang. Menot sudah selesai memasak makanan malam. Hatinya masih diserang cemas. Dia ingin memastikan Nalis tak menyentuh harimau itu. Diliriknya lagi jarum jam. Dia ingin mandi, tapi hujan belum reda juga. Kalau ke sungai Lematang mungkin masih akan ramai. Tapi kalau mandi di Danau Piabong yang berjarak beratus meter dari rumahnya itu sudah dipastikan akan sepi. Masalahnya, kulit Menot akan gatal-gatal semalaman jika ia nekat mandi di Lematang. Tas, jaga adik. Emak nak mandi di Piabong, ucapnya kepada Latas, anak sulungnya yang berumur 9 tahun itu. Bocah laki-laki itu hanya menoleh sekilas dan mengangguk. Lalu matanya kembali tertuju ke layar TV yang menayangkan film kartun SpongeBob. Sementara Pedot, adiknya yang berumur 5 tahun, duduk di sampingnya. Menot bergegas menuruni anak tangga dapur. Dia membawa payung dan tak bersandal karena takut terpleset tanah licin. Dicengkramnya tanah kuat-kuat saat berjalan. Perutnya yang hamil 5 bulan sedikit menyulitkan langkahnya. Tebakan Menot benar. Danau Piabong sepi. Tidak ada satupun yang mandi di pangkalan. Tanpa menunggu lama, ia segera merendam dirinya di dalam air. Rasa air yang sejuk dan hangat menyentuh kulitnya. Dia segera bersabun dan sedikit terlena dengan air itu. Hampir 15 menit Menot mandi.
Dia tersadar saat merasa langit kian gelap. Perempuan itu keluar dari air, menjangkau handuk di bawah payung pinggir danau, dan tergesa ingin pulang. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di depannya. Ember sabun mandi di tangan Meno terjatuh. Seekor harimau belang besar tengah berdiri menatapnya. Matanya hijau, sangat tajam. Kedua kaki kanannya terlihat mengambil ancang-ancang. Menot lemas. Jantungnya bergemuruh hebat. "Puyang," desisnya.